sidin sehat tapi pian ganti akan sidin garing nangka itu duit pian 1 triliun, yang sidin yang ditilam tadi jadi sehat, mengambil kesehatan kita, maulah kita. Artinya dasar larang kesehatan itu, cuma kadang kita sadari, bersyukur kita di situ. Tapi ternyata di atas kesehatan tadi ada iman dan Islam tadi, larang lagi itu, larang lagi. Kenapa larang lagi? Coba kan kalau pian ulun kada beriman, kada berislam, kada sembahyang subuh ini. Kenapa lebih larang lagi? Jangankan sembahyang subuh, sembahyang sunat subuhnya itu aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa nilai dunia dan seisinya tuh? Berapa juta triliun itu? Larang hanya sembahyang sunatnya. Kenapa? Berkat iman dan Islam tadi. Nah itu anugerah Allah. Lalu memang ada juapang Allah Ta'ala ma'anugerahi kita, bersyukur juapang kita, yaitu kita diberi duit, diberi nikmat berkecukupan. Itu nikmat juga, cuma tetap di bawah nikmat iman dan Islam, di bawah nikmat kesehatan. Lalu 3 nikmat ini kita alhamdulillah bersyukur dimuntung. Di hati nang kayak apa? Cara bersyukur di hati, bersyukur di hati mengiktikadkan, mengikrarkan, menyatakan bahwa semua nikmat yang itu dari Allah Ta'ala, kada ada yang lain. Kemudian nikmat, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang lain nang kayak apa pulang? Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang lain tuh nang kayak apa? Yaitu dengan menggunakan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala untuk taat ibadah kepadanya. Oh ternyata hadirnya kita sembahyang subuh melawani hawa nafsu kita, itu salah satu cara bersyukur kepada Allah. Memelihara iman dan Islam, memelihara kesehatan tadi, memelihara duit tadi kada dibelanjakan kepada yang dilarang Allah dalam ketaatan, maka itu termasuk juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita bersyukur alhamdulillah. Kemudian dari semuanya itu, nah dari A sampai Z habis berataan, ada lagi ternyata yang ganal benar syukurnya kita, yaitu kita kada minta kepada Allah, tapi kita dijadikan orang beriman, jika orang Islam, otomatis menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan umat Nabi Muhammad, luar biasa kita, beruntung benar kada minta, untung benar jadi umat Nabi Muhammad. Coba kan jadi umat yang lain, umat misalnya umat Lia Eden, atau banyak yang umat-umat yang sasat karena menyebut agama lain, kita karena dipadahkan Mbak Ano. Pokoknya kita bersyukur, kada tahu pokoknya agama kita paling bujur, nabi kita yang paling hebat, paling sempurna diberikan Allah Ta'ala, itu semua untuk kita. Makanya di itu anak kita disuruh diajari tentang makna, tentang bacaan, tentang maksudnya. Mudahan mendarah mendaging pada diri mereka apa yang dilajari, bacaan itu sekaligus dengan membaca itu terus anak kita, mudahan inya bisa mendarah mendaging mengamalkannya, menjadikan keyakinannya. Apa bacaannya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku redho, aku senang benar Allah jadi Tuhanku. Wabil islami dina, aku senang benar Islam jadi agamaku. Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, senang benar aku Nabi Muhammad jadi nabiku, jadi rasulku. Tuh kalau orang juga di kuburan kada hafal talqin, itu aja baca di kuburan, julak pian baca kena ini julakai, aku redho Tuhanku
Allah aku ridho, agamaku agama Islam aku ridho, nabiku Nabi Muhammad tu pian baca julaklah. Amun kada bisa bahasa Arab parayannya mentalkin kada bisa dah. Nah itu keuntungan kita, itu yang kita pelihara. Untung benar kita menjadi Allah Tuhan kita, Allah Tuhan kita yang laisa kamisli syai'un, yang tidak ada tandingannya, walam yakul lahu kufuwan ahad, kada ada satupun orang yang bisa menandingi Allah. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan pulang nabinya, nabi yang terbaik, sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan ultimatum kepada seluruh nabi dan rasul, jangan ada pun satu di antara kalian yang merasa sama dengan kekasihku ini, Nabi Muhammad maksudnya. Kalau ikam merasa sama aja, ku cabut kenabian dan kerasulan kamu. Itu nabi dan rasul tuh. Apalagi jawas, apalagi piranda, apalagi cuma si basalamah, menganggap biasa-biasa aja. Siapa ikam, siapa anu. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah diajarkan memuliakan orang-orang yang soleh, apalagi nabi kita. Nabi itu manusia biasa. Nabi memang manusia biasa, tapi bukan Nabi itu manusia, tapi bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Nabi yang kada ada kesalahannya sama sekali. Nabi itu kada ada kesalahannya. Kalau pian sampai mengiktikadkan Nabi salah, berarti pian memadahkan firman Allah Ta'ala itu salah juga. Karena Allah Ta'ala menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kada bepander, tidak bertutur kecuali wahyu Tuhan. Perbuatannya pandernya aja wahyu Tuhan, apalagi gawian sidin. Kita kan memang gerak dan diam kita, ampun Tuhan, cuma secara nafsu tahu kita lahir batin Allah Ta'ala anuakan, cuma kita kada utuh, ada nafsunya di dalam. Kalau Nabi nafsu sidin kada ada, nafsu yang nafsu amarah kada ada, yang ada mutmainnah aja dengan Nabi itu. Bahkan nafsul mutmainnah itu juga bersumber dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi kita yang wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya ayo kita berselawat kepada Nabi kita dulu 3 kali barang. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan ka anta man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Nabi kita itu disalawati. Kalau siapa yang menyuruh, ini ijazahnya
membaca salawat kepada Nabi itu ijazahnya langsung daripada Allah Ta'ala. Mana buktinya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ijazah ikam dengan apa? Baca salawat ikam, ijazahnya langsung daripada Allah Ta'ala. Makanya orang membaca salawat kepada Nabi sekalipun inya kada baguru, jadi aja salawat itu. Sekalipun inya kada ingat tuh, lupa atau riak membaca salawat kepada Nabi, jadi aja. Kenapa tadi itu? Takajut aku ngosidin itu, takajut kita anu kira ada apa dan tanda duit datang. Biar kada anuan. Dan orang yang membaca salawat kepada Nabi itu salawatnya jadi guru, itu baru satu. Padahal fadilah salawat itu ada 40 simpan bara, ada 10 kemuliaan bagi orang yang membaca salawat kepada Nabi. Kenapa jar Allah Ta'ala menyuruh? Ternyata Allah Ta'ala menggawi juga. Ini yang luar biasanya. Kalau sembahyang, puasa, haji, zakat, ibadah lain Allah Ta'ala kada pernah menggawi, tapi khusus sholawat Allah Ta'ala berdahulu menggawinya. Ada apa itu? Berarti kan luar biasa Nabi kita itu. Ngapain Allah Ta'ala membaca sholawat kepada Nabi kalau kan ada perlunya? Berarti hebat benar Nabi kita ini. Hebat benar Nabi kita ini, ulun ulang. Hebat benar Nabi kita ini. Makanya kada ada salahnya Nabi itu. Seujung rambut tuh kada ada salahnya. Nah, ujar Bubun Wahabi melihati ulun nih. Ini kan direkam Masjid Raya juga merekam. Nah, ini orang anunya kegilaan nih, orang ahlu sunnah. Nabi itu maka manusia. Kenapa dipadahkan kada ada salah? Nabi kan bisa goreng, bisa apa ujarnya. Nah, ikam juga bungol. Firman Allah Ta'ala itu ini kan perlu dibungul-bungul, minta maaf aja pang lah. Ulun kada maaf menyambat bungul nih ke Wahabi ini itu aja. Kenapa nyambatinya bungul? Kalau ulun bongkarkan bubuhannya itu, yang kelewatannya itu luar biasa. Bubuhan habaib dibunuhinya bahari. Anak cucu Nabi itu dibunuhinya. Bukan yang zaman Sayyidina Husain itu memang bubuhan di Karbala itu sudah berlalu itu 1000 tahun. Ini yang 300 tahun aja. Di zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ya, di sekitar situ tahunnya. Ketika di penghujung kekuasaan Daulah Ottoman jar istilah Daulah Utsmaniyah kalau bahasa anunya tuh, bahasa agamanya Utsmaniyah, bahasa tarikh Islamnya Daulah Utsmaniyah. Nah, masuklah raja di waktu itu ya dari kelompok Suud. Arab itu bukan Arab Saudi bahari, Arab biasa, Arabiah, masuk dikuasai oleh Suud. Suud ini mencaplok Raja Syarif yang berkuasa ketika itu, kada mendapat dukungan rakyat si raja tadi karena kada cocok dengan rakyat. Datang seorang yang hendak dibunuh, mulai di Syria, di beberapa negara itu hendak dibunuh orang karena ajarannya yaitu ajarannya itu yang spesial, menyalahkan orang aja terus. Siapa itu? Iya, Muhammad bin Abdul Wahab itu. Disitulah cikal bakalnya Wahabi itu. Raja yang kada diherani orang dengan ulama sesat berkumpul ya jadi. Dan itu kelihatannya Raja Pangeran Muhammad bin Salman anak juga sudah dengan Wahabi ini. Pertama kada maulah perkembangan ekonomi negaranya kada tapi pintar. Yang kedua masalah agama bilang maulah kekacauan aja terus. Wahabi itu spesial. Makanya ulun ingatkan lagi nih panitia pengurus Masjid Raya, jangan sembarangan nih Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan ente suruh hatib suruh apa dari bubuhannya itu. Kami masa kada tahu tanda-tanda Wahabi itu. Kena datang ke rumah ada tanda-tanda Wahabi itu. Inya berpandir 5 menit aja gin ketahuan nih Wahabi, ini ada Wahabinya. Nah itu ingat itulah panitia masjid lah, jangan hanya mendengar ulun.
yang dipandang di higa masjid nina Kiai Abdullah Marisi, Guru Ja'far, salah nunjuk nih ba'adab Kiai ini kanan, Kiai Abdullah Marisi, Kiai Ja'far Sabran, Zainal Abidin, Kiai Mas Tumenggung. Siapa lagi di situ? Kiai Toyib tuh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Abdul Rasyid tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah beratan tuh. Ente masjid di anu. Masjid kena dimulai meisi anu, akhirnya jadi pengurus, akhirnya masjid diambilnya. Kadakawa lagi pian betahlil kadakawa, baperingatan maulid kadakawa, semuaan bid'ah dijadikannya. Bid'ah itu hati-hati benar. Dijaga benar tuh. Adakah orang bepandir nangka ini sebelumnya? Di sini yang rancak mengatakan, tolong sampaikan dengan panitia lah, pengurus masjid. Kalau perlu diampihi penceramah yang pina rancak menyalahkan nanu tuh nah. Mau itu kada terbukti. Memang salah kayak apa yuk? Merusak kita. Akhirnya kita menjauh dari Nabi kita sendiri dijauhkannya. Ulun kembali lagi, Nabi kita tuh kada ada salahnya, karena segala gawian sidin itu ada firman Allah Ta'ala. Maka itu manusia aja. Itu kalau ikam pandang manusia secara utuh, semuanya manusia ikam pandang. Yang kita pandang nih manusia yang diciptakan Allah Ta'ala tersendiri, yang manusia yang dijadikan bakalan disitulah mazharnya Allah Ta'ala, disitulah tempat kita memandang Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, gawian Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala, kebaikannya Allah Ta'ala di Nabi kita. Karena kita kadang ketemu langsung dengan Allah Ta'ala. Buktinya mana? Jibril aja, adakah pernah pian mendengar Jibril langsung berhadapan Allah Ta'ala? Yang dibawain Nabi, uji Jibril, ulun di sini aja. Nabi kan ketujuh dengan Jibril. Jibril sayang benar dengan Nabi. Ujar Nabi, masukkan kita ke hadratullah. Uji Jibril, ulun selangkah aja terbakar. Yang kawa bertemuan dengan Allah Ta'ala hanya Nabi kita. Dan jad wajibal wujudnya Allah Ta'ala mukhalafah. Belajar kalau kita sifat 20. Sifat yang keempat, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, Allah Ta'ala bersalahan dengan segala baharu. Makanya sifat mukhalafah ini di sifat salbiyah, sifat yang menolak, yang kada pantas bagi Allah Ta'ala adalah mukhalafatu ta'ala lil hawadis, ini yang paling kuat. Lalu kena terbayang Allah Ta'ala nang kaini bisa dibayangkan, berarti kalau bisa dibayangkan, bisa diukur, berarti itu bukan Allah, itu bukan Tuhan kita. Kenapa? Berarti itu makhluk juga, karena sama. Kalau Allah Ta'ala kada ada samaannya, makanya Jibril kada mungkin ketemu Allah Ta'ala, kada dikehendaki Allah Ta'ala. Tabakar ujar Sayyidina Jibril masuk ke hadratullah, seikung aja manusia, yang lain kada ada. Siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bertampai, ibaratnya bertampai dengan Nabi kita tuh. Nah, ini aku Allah Ta'ala. Nabi Musa minta ya kalau tuh supaya kawa melihat Allah Ta'ala. Apa ujar Allah Ta'ala? Lantaroni kada kawa ikam sampai kiamat ya Musa. Amu hendak juga meliti aku, ikam liati gunung tuh karena aku bertajalli situ, gunung hancur. Nabi Musa siup. Nah, siapa yang kau meliti Allah? Nabi kita. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad yang luar biasa. Samalah dengan manusia biasa. Muha'ai tempeleng kan aneh. Jelas aku tersinggung, jelas pian tersinggung. Sebab Nabi kita, Nabi itu alahan daripada abah kita seorang. Abah pian aja dipadakan orang. Abah pian baik-baiknya orangnya padakan orang. Sarik pian. Apalagi Nabi kita. Makanya kita mengagungkan Nabi kita ini sesuai dengan kondisi beliau. Kalau pian kada mau mengagungkan Nabi, berarti pian memfitnah Nabi pian seorang. Tulahan nih kan. Dan menyalahi perintah Allah, karena Allah Ta'ala menyalahi amalan Allah Ta'ala. Apa amalan Allah Ta'ala? Wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat derajat engkau ya sudah Nabi Muhammad. Kadada yang lebih kawa
melebihi derajat engkau ya Muhammad. Kada kawa ulun bertakun waktu Isra Mi'raj yang jadi imam para nabi malaikat beran siapa? Nabi kita. Dan para nabi itu nabinya nabi kita. Nabi kita tuh nabinya para nabi. Tidak ada para wali yang diangkat kecuali melalui pintu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu kada salah, itu manusia biasa aja, kada mungkin itu ukuran manusia biasa yang ini memang nabi memang lain Tuhan, makhluk Allah Ta'ala, cuma makhluk Allah Ta'ala yang dikehendaki Allah Ta'ala yang terbaik. Amun ikam anggap remeh nabi itu sama anggap remeh Allah Ta'ala. Pian tu maulah kursi sing baikan kursinya, ada orang menghina ku mak kursi nang kaini padakan baik kelajar. Orang bungol kada paham di kursi, sampai kursi kada baik menyambati kursi lah, kursi kada tahu, ya ampun kursi jelas sarik keluar bangsa ta ikam dari rumah aku ini. Kayak itu ikam ulu-ulu nabi itu jangan lagi ikam tinggal di kolong langitku ini. Bubuan rasul aja ikam merasa sama ku ampihi, ikam jadi rasul merasa sama aja, apalagi merasa lebih. Mana dalilnya? Ini dalilnya muhai. Kalau pangkani ikam padakan ini bid'ah, ini ini ringkas saja. Bubuan Wahabi ini dalilnya itu kullu bid'atin dolalah, itu taruh sampai ke mati, itu aja sebiji dihantam makannya ke orang, kada melihat dalil-dalil yang lain. Tuh di Quran tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tuh di napa tuh di juz ketiga tuh, itulah para rasul yang kami unggulkan, kami lebihkan antara satu dengan yang lain. Siapa nabi yang paling unggul? Nabi kita di ulul azmi 5, nabi ulul azmi yang paling diberikan Allah Ta'ala keistimewaan 5. Pertama nabi kita, kedua nabi Ibrahim, ketiga nabi Musa, keempat nabi Nuh, kelima nabi Isa. Hanyar ke 20 nabi yang lain berurutan. Nabi kita itu nabi ulun, nabi pian, wajar itu lain manusia biasa, manusia juga lain manusia biasa. Ana bashkul ana basyarun di Quran katakannya Muhammad bahwa ikam itu manusia biasa, manusia juga. Tapi kan ayat itu belum bertitik koma, yuha ilayya, diberikan firman kepada aku. Pian diberi apa? Waninya memadahkan nabi bisa tersalah? Bukan tersalah, ulah kata-katanya amun tersambat juga tersalah, direvisi atau dijelaskan yang maksud tersalah. Misalnya nabi pernah lupa dalam sembahyang, jangan sampai pian i'tiqadkan nabi itu dasar lupa. Jangan. Kenapa? Nabi itu guring aja sidin ingat kepada Allah. Nabi bisa lupa jar dalam sembahyang. Maka guringnya nabi, bangunnya nabi, apa aja nabi itu firman Allah Ta'ala tuh. Firman kalau tuh sidin guring aja ingat. Ini mata sidin, kenapa mata sidin guring? Karena ini fisik diistirahatkan, tapi batin sidin kada guring. Ingat kepada Allah, guring aja ingat kepada Allah. Makanya nabi begitu bangun guring kada bauduan. Kenapa? Orang baudu itu orang yang kada ingat, batal tak guring. Nabi kan, nabi ingat aja, lalu sidin baudu. Itu satu. Yang kedua, nabi biar kada baudu. Kenapa kada baudu? Maka setiap alam semesta ini kan dari nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada kuutus ikam kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Apa aja yang baik-baik itu dari nabi sumbernya. Apa aja yang suci-suci itu dari nabi sumbernya. Suci nabi kita. Nah sekarang suci banyu kah suci nabi? Itu aja betakon. Suci banyu kah suci nabi? Jadi banyu yang mensucikan nabi lain. Banyu itu menyiram nabi, membasuh nabi. Kenapa nabi memakai banyu kalau suci? Nabi melajarkan orang kita nangka ini caranya baudu.
dan itu memang syariat dari Allah Ta'ala. Pada hakikatnya banyu itu kada membersihkan Nabi. Banyu yang dibersihkan Nabi, banyu yang perlu dengan Nabi. Ingat banyu Zam-Zam yang dipakai Sayyidina Jibril menyiram, membasuh hati Nabi. Apakah banyu Zam-Zam itu membersihkan hati Nabi? Apakah rigat hati Nabi? Karena mungkin, mustahil. Mustahil. Jadi apa? Banyu Zam-Zam itu jikanya bisa bapandir, ya Allah tolong sentuhkan ulun nih. Nah, padahal banyu Zam-Zam itu banyu yang paling afdol di dunia ini. Nah, tolong ya Allah sentuhkan ulun mengambil berkah dengan orang yang terbaik, Nabi kita. Langit aja menangis minta supaya Nabi dibawa ke sana. Ada apa? Padahal Nabi itu manusia biasa. Itu luar biasa. Karena mereka tahu kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril pulang disuruh membuka dada Nabi. Apakah kenapa dibongkar pulang? Apa dibasuh-basuh kayak itu? Ya kalau tuh apa gunanya? Pian nukar TV hanyar dibongkar pulang bapak. Nah lalu disuruh biar aja bongkar situ Jibril supaya ikam belajar apa yang ada di dalam hakikat Nabi Muhammad itu, supaya ikam tahu kayak apa tingginya derajat Nabi Muhammad. Makanya Jibril ketika merangkul Nabi itu, ujar Sayyidina Jibril, ulun minta akui jadi umat pian, ulun bertawassul lawan pian. Jibril itu kada ada pangkatnya kalau kada ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada dianggap Sayyidina. Makanya setiap ada kesulitan yang Jibril karena kau menyandang, yang ada tek di otak Sidin, langsung otomatis Nabi Muhammad datangi Sidin. Nabi Muhammad waktu Allah Ta'ala menganuakan api neraka, nah kayak ini kena nih bobotnya dimasukkan, Jibril melihati mengobarkan api neraka itu. Jibril melihat luar biasa takutannya Jibril. Kada ada lagi di mana lagi Sidin jagonya kalau para malaikatnya itu kemana Sidin berlindung ke Nabi langsung. Sayyidina Jibril itulah dianggap manusia biasa Nabi kita. Lalu Nabi kita itu semua firman. Jadi lupanya Nabi termasuk firman juga lupanya Nabi. Lupanya Nabi itu bukan tabiat. Lupanya Nabi itu bukan karakter asal Nabi, kada. Bukan bawaan. Bukan lupa Nabi itu. Lupanya Nabi itu firman Allah Ta'ala. Masa jadi firman? Karena lupa Nabi dalam sembahyang itu menjadi syariat bagi orang yang sembahyangnya kada ingat. Tapi jangan dipadahkan Nabi itu kada ingat nang kayak kita. Paham lah ini? Artinya lupanya Nabi itu untuk syariat, bukan lupa dari sisi Sidin yang kada peingatan. Makanya amun kita yang sembahyang tengah hari ranjak zuhurnya jadi 5 kah, 4 kah atau 3 kah, 4, itu dasar dari kita lupanya. Tahu kita semua lupa, dan anu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah ya. Tapi kita bukan yang dimaksud nang kaya Nabi tadi syariat, kita dasar pelupa. Berbeda kalau Nabi dengan kita. Sempurna Nabi kita. Belum lagi Sidin yang sayang benar lawan kita, pasang badan menjamin kita masuk surga berataan. Pian hendak masuk surga, Nabi kada diakui kehebatannya yang hendak menjamin kita. Di bawah Nabi ini pagar sudah. Nah umatku, aku sayang benar ikam, ayo aja ikam tenang aja masuk aja ke pagarku. Ujar kita indah, pian orang biasa aja pang. Padahal Nabi sudah menjamin. Mana buktinya? Quran memadahkan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Minta aja ya Muhammad. Kalau nabi lain tuh minta, Nabi Musa minta, nabi ini minta semuaan lawan aku. Kalau engkau ya Muhammad, aku yang minta ridhonya ikam, yang mana ikam ketujuh. Wala nabluwannaka qiblatan taradhaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Aku tahu ya Muhammad, dalam hati ikam tuh hendak benar supaya kiblat ke Palestina tuh pindah ke Mekah. Aku tahu ikam tuh senang mau hendak pindah ke Mekah. Ayo aja ikam pindah ke Mekah aja. Nabi tuh kada minta, kada bapandar. Nabi Musa alaihissalam waktu menuju
tanah muqaddas di Bukit Turusina, masuk pakai sandal. Kalau tuh Nabi Musa, ujar Allah, itu di dunia tuh pacul capal ikamnya Musa, jangan masuk ke situ. Nabi kita ke langit, ke hadratullah, Nabi ba'adab, Nabi hendak memacul sandal, ujar Allah Ta'ala, bawa aja sandal ikam masuk. Saking mulianya Nabi, sandal sini aja mulia. Di seluruh alam semesta, mana tanah yang paling mulia? Buk'ah ngarannya. Tanah yang paling mulia yang mana? Tanah yang paling mulia, bahkan tanah itu lebih mulia daripada Ka'bah, bahkan tanah itu lebih mulia daripada Arash. Nah, kayak Pak, dahsyatnya Arash itu, luar biasanya Arash, begitu besarnya Arash. Langit dan bumi dikumpulkan, diandak di kursinya Allah Ta'ala. Jangan terbayang karena kursi nangka ini lah, diandak. Kursi itu apa? Kursi itu pang disebut di Quran kursi kan, diandak di kursi langit dan bumi tadi, diandak di kursinya Allah, sama seperti cincin diandak di atas gunung, saking ganalnya kursi tadi. Dikumpulkan pulang kursi, langit dan bumi dikumpulkan, diandak di arasnya Allah Ta'ala, saking ganalnya aras itu, neng kayak cincin. Kursi, langit, bumi tadi dikumpul, diandak di aras, neng kayak cincin, saking hebatnya ganalnya aras tadi. Malaikat pulang menopang, tapi dibanding masih kalah dengan satu tanah, yang mana tanah itu mengandung Nabi kita, ya yang di Madinah tadi. Tanah yang ada Nabi itu, di situ lebih mulia tanah itu daripada Aras dan Ka'bah sekalipun. Itu hanyar tanahnya, apalagi nabinya, apalagi Rasulullahnya. Masa kita kada tahu Nabi kita orang hebat? Masa kita kada mau mengagungkan Nabi? Bukan menuhankan Nabi, ingat itu bubuhannya. Bukan kita menuhankan Nabi, tapi kita memuliakan Nabi kita, mengagungkan Nabi kita sebagaimana Allah Ta'ala mengagungkan. Buktinya Allah Ta'ala bersalawat terus lawan Nabi kita. Sembahyang kita ini jadi mulia, kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Pian masuk surga berkat Nabi Muhammad. Lalu kita nikmat masuk surga. Apakah Nabi Muhammad masuk surga yang kayak kita juga hendak menikmati surga? Kada. Salah itu. Kalau di iktikat batin kita kayak itu, pada hakikatnya Nabi masuk surga itu bukan Nabi yang perlu dengan surga, tapi surga yang perlu dengan Nabi. Surga yang perlu dengan Nabi. Mana buktinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada ku utus engkau yang mau jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk rahmat Allah Ta'ala, Nabi yang membagi tadi. Termasuk surga itu bagian daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga yang perlu dengan Nabi kita. Nabi kita nih itu, Nabi kita Rasulullah ini sidin yang membela kita beratan kena di hari kiamat. Kita ini kan kada tahu gawian kita ini, ibadah kita kada tantu, kada seberapanya. Ujar Abul Khawwas, ilahi lastulil firdausi ahla, wahai Tuhanku, ulun ini kada pantas masuk surga firdaus kalau melihat tiga ibadah ulun. Pernah wali ini tuh, wala aku ala naril jahimi, tapi ulun kada pantas, kada tahan, tapi ulun kada pantas masuk surga, tapi ulun kada pantas masuk neraka jahim. Fahabli taubatahu waghfir dzunubi, terima tobat ulun dan ampuni dosa ulun, fa innaka ghafir dzambil azimi, sesungguhnya pian maampuni dosa yang gana. Belum tentu kalau tuh sidin kada merasa padahal sih ahli ibadah, tapi sidin tahu tuh, sidin wani menentukan ketika sidin tahu bahwa Nabi Muhammad akan membela kita di akhirat kena. Hadis sahih tuh, kalau pian hendak masuk, wah ini kan masuk ke rodoh itu pakai tasrih, pakai aplikasi. Ketika pian anak masuk surga,
Di depan pintu surga itu anak masuk rodoh nih. Rodoh di Madinah tuh tertulis di atas rodah itu di pintunya itu, syafaati lil kabairi min ummati yaumil qiyamah. Karena syafaatku orang-orang yang ganal dosanya umatku nih, yang ganal dosa, karena aku menolonginya. Kada bakalan tercabur ke neraka. Satu itu obsesi Nabi. Gasan siapa? Gasan pian berataan. Durhaka kita kalau kada ingat dengan Nabi kita. Makanya kita disuruh membaca salawat. Membaca salawatnya kada juapang disuruh bebarang. Andai kata bebarangan membaca salawat, iya diterima. Apalagi ba'adab sallallahu alaihi Muhammad dibare khusus malaikat menerimakan. Dan itu setiap kita membaca, setiap kali jua abah kita disebut di situ. Berarti kita membaca salawat mengangkat derajat orang tua kita yang ada di kuburan atau yang di dunia. Setiap kali baca salawat kita memasukkan hadrah kita kepada Nabi, ke hadrat Nabi, memasukkan hadrat abah kita ke hadrat Nabi. Dan itu otomatis hadrat Nabi dengan hadratullah itu satu. Sama kita memasukkan abah kita supaya abah kita menuju Allah Ta'ala melalui Nabi. Kadakawa kita menuju Allah tanpa melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam aja batangsa awan Allah Ta'ala minta benar Allah supaya dijadikan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi kita tuh hebat benar. Ini beberapa puluh hadis tentang bukan Nabi Musa aja, sampai Nabi Isa juga minta supaya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Walaupun kita tahu bahwa semua nabi itu adalah umatnya Nabi kita, tapi kada secara langsung kayak kita. Itu Nabi kita. Lalu kayak apa caranya? Nah lalu kita supaya dekat parak dengan Nabi, lalu kita disuruh baca selawat supaya timbul cinta dan rindu. Kalau sudah cinta dengan Nabi, lalu orang yang di jalan nur ini lalu cinta dengan Nabi, keganangan dengan Nabi. Begitunya hendak kada sembahyang keganangan, maka aku cinta kepada Nabi. Kenapa aku kada sembahyang? Aneh kalau tuh. Begitu hendak kada puasa, maka aku cinta dengan Nabi. Begitunya hendak bepandir kasar, kada jadi. Kenapa? Nabi kada kasar. Ai kempang tadi kasar dengan bubuhan si Jawas dengan itu memang perlu dikasari. Amun kada dikasarinya karena mau sadar-sadar nang itu bukan kasar aja. Jikanya ceramah waktu itu si Piranda datang ke Masjid Raya, bukan panitia Masjid Raya aku tempelan karenanya Ahlussunnah. Memang sudah berapa tahun yang lalu berkumpulan guru Ahmad Zaini, Habib Muhammad Mohdor, guru Udin, berataan ulama berkumpul bahwa Piranda kada boleh masuk ke Kalimantan Timur. Adanya masuk ke Masjid Raya, Masjid Ahlussunnah, berarti mencari gara-gara. Ulun yang namparnya sampai berdarah, biar ulun masuk penjara. Jangan disambat Jamaluddin kalau kada ulun tempeleng Piranda. Ini mendengar. Tanya kata Ogi kok dek ulepak kok Piranda muar barar aku melihat. Buju-buju kenapa ulun muar? Kai kita dipadakannya masuk neraka. Sayyidina Abdullah abah Nabi dipadakannya masuk neraka. Ini hadis Nabi. Makanya belajar ikam tentang hadis Nabi. Membahas hadis itu jangan ikam seorang, pakai pembahasan yang dibahas oleh muhaddis, ahli hadis. Ikam seberapa ada ilmu ikam. Makanya ke anak-anak kita dilajari bubuan pian juga dilajari. Ini zaman doktrin, ini didoktrin, memang ini harus didoktrin pian, menghormati para ulama. Jangan umpat dengan bubuhannya yang wani mengkritik Imam Ghazali, yang mengkritik Imam Bukhari, mengkritik imam-imam kita yang beadab-adab ikam. Waninya mengkritik yang ini yang ditagur keras. Nabi sudah mengatakan akrimul ulama fa innahumul qurama indallah. Muliakan ulama, mereka itu di sisi Allah Ta'ala mulia. Itu disuruh kita memuliakan para ulama. Jangan imbah hanyar sedikit ilmu, hanyar jadi profesor, hanyar juga jadi profesor, langsung habis ulama-ulama bahari dikritikinya. Ilmu ikam sabar apa? Imam Syafi'i aja Jawas tuh mau ulut-ulut tuh dengan Imam Syafi'i, kunut diketawakannya. Ulun bukan mendengar suara kayak apa kita kada sare. Kalau orang kada marah,
malam yaghdab, siapa yang diulah marah secara agama tapi nya kada marah fawadayos, dosanya berdosa juga yang sepatasnya kita bisa marah. Imam Syafi'i itu nang kayak apa hebatnya, itu yang kubahnya ulun ke Mesir 2 kali ke pertama waktu itu kada kau masuk karena sedang renovasi, baru selesai renovasi. Nah, UNESCO 4 karena punya nilai sejarah indah benar makamnya Imam Syafi'i itu di atas kubah Sidin. Imam Syafi'i itulah di dalamnya tuh indah sudah, di dalamnya tuh di atasnya itu ada kubah, di atas kubah tuh ada perahu diandaki orang di atas kubah, kan aneh ada perahu, tapi ini luar biasa ada filosofinya. Perahu ya kurang lebih 2 meter, Kak. Ulun melihat dari jauh, Pak. Yang jelas itu perahu di atas. Kenapa ada perahu di situ? Di atas itu menunjukkan secara filosofi bahwa yang di bawah perahu itu laut yang luas, artinya luas benar ilmu Imam Syafi'i. Datang orang bebungulan badakan macam-macam dengan Imam Syafi'i. Jangan main-main dengan Imam Syafi'i itu. Inya dekat benar dengan cucu Nabi Sayyidatuna Nafisah. Dokter Sidin tuh Sayyidatuna Nafisah, Imam Syafi'i. Dan ulama tahu siapa aja yang menyembahyangkan Imam Syafi'i waktu Imam Syafi'i meninggal, itu mereka dapat ampunan daripada Allah berkat menyembahyangkan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mendapatkan maghfirah sempurna dari Allah Ta'ala karena Sidin minta Sayyidatuna Nafisah menyembahyangkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita disuruh memuliakan seluruh para ulama. Kalau bubuan Wahabi ini inya kada tanggung-tanggung, inya ketujuh benar tuh. Kalau pendapat gurunya kada cocok lawan inya, dipintangan apakah langsung aja gurunya teribakannya, guruku itu kurang akalnya Mungkin kita kada wani. Kalau bubuan kita ini kucingnya guru aja tuh kita kada wani, ya. Imam Syafi'i itu nang kayak apa hebatnya Sidin, tatahan sih paharatan malajar ini tiba-tiba plek stop dulu, karena di luar itu ada anak peguruan bermainan. Anak Sidin tuh apalagi gurunya, apalagi pendapat gurunya dulu diperiksa-periksa dulu di kitab di manakah, jangan langsung menyalahkan ya. Ulama ini kalau kita ini orang awam, misalnya hadis tentang nur, kalau usah lagi kita mencari soheh apanya, kalau usah umpat-umpatan ente yang mana tuh Sayyibul Maulid andak di Sintut Durasidin, Ja'far Al-Barjanji, Abdurrahman Ad-Dibai dan para ulama-ulama besar memasukkan di Diwan Sidin. Umpat ya, kalau usah mencari soheh. Ada ini hadis doib, ini ente menyambat hadis doib di mana ikam seorang ke memeriksanya. Paling-paling umpat dengan orang yang kada bertanggung jawab nih itu. Kalau hendak menentukan hadis itu doib atau soheh atau hasan dan lain sebagainya atau gorib, itu menentukannya itu ada ngaran kitabnya Tahzibut Tahzib, Mizanul I'tidal, Jarah wa Ta'dil. Buka dulu kitabnya, ini siapa-siapa anunya jalurnya, hanyar bani menilai amu umpat-umpatan orang kadosa. Nah maka kita jaga sebijaja, kita jaga kehormatan para ulama kita. Ahlus sunnah wal jamaah disuruh memuliakan para ulama, khususnya secara junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kedudukan yang besar di sisi, dan itu kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala kada mau ikam langsung mencintai aku, ku terima cinta ikam lawan aku. Kita berpada cinta dengan Allah sesudah ikam ikuti Nabi aku, Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, sampaikan lawan umat ikam berataan termasuk kita, jangan bepadah ikam cinta lawan aku, ujar Allah Ta'ala, sebelum mengikuti Nabi Muhammad. Maulah orang mau mengikuti Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad dianggapnya biasa-biasa aja, nyahakun pang biarnya ikut, dustainya aja. Makanya jangan bepada sampai kepada Allah pada kawa
pintu menuju Allah Ta'ala, Nabi yang mengikuti, umpat aja di belakang Nabi, selesai urusannya. Nang kayak apa caranya? Ngali aku bingung jar. Kayak ini aja sudah menghilangkan kebingungan pian. Hari-hari aja kita banyak baca salawat, insya Allah timbul aja nang kayak apa kedudukan Nabi kita. Kedudukan Nabi, paham aja kita kepada Nabi kita itu, kebesaran Nabi kita. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf, minta ridho lah. Yang kepada yang bertiga tuh, nah yang ulun tahu aja hafal ngarannya tadi, Basalamah, Jawas, Piranda, minta maaf lah. Aku menyambat-nyambat ikam itu bertiga supaya bubuan ikam tuh jangan lagi kata laluan dengan para ulama. Ingat loh ikam bertiga lah, katulahan tuh kada mesti terbalik kepala di bawah. Ingati luhumul ulama sumumul maktulah, daging ulama itu racun yang membunuh. Ingati juga bertiga itu hadis soheh tuh ikam ketujukan hadis soheh. Nah hadis soheh juga madahakan Allah Ta'ala mau umumakan perang kepada orang yang menyakiti para aulianya. Ikam paham juga kah ikam dengan wali? Ngali juga buatnya nih dengan wali aja karena mau, tapi mak aku bingung kita wali songonya. Wali songo aja dipadakannya wali setan macam-macam. Memang orang kada tapi waras nih ngali benar bertiga, ngali benar dipadahi. Ini bertiga ini memang anunya uratnya itu yang bertiga ini si Piranda itu memang harus ditempeleng dulu supaya uratnya itu bagus kembali normal. Mau kada ditempeleng karena mau sembuh harus tempeleng dulu hanyar kembali. Bertiga itu, nah makanya ke masih karena datang ke Samarinda, tapi jangan berdakwah minta tempeleng lawan ulun, karena aku tempeleng boni ke bertiga. Anu barang mucil benar. Dan ibu-ibu, anak-anak kita dijagalah karena propaganda bubuannya. Kembali ke Al-Quran hadis, kita sasat itu masa orang berdudi datang memadai orang yang terdahulu. Yang datang tuh hanya 300 tahunan itu, kita mulai 1000 tahun lebih sudah mengikuti tradisi Nabi kita. Kita jaga itu bujur-bujur, kita jaga. Saya kira ini dulu, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa bi jali wa sahbihi wa bi jali ulama wal auliya was sulaha. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'inu min syahadatik wa mahabbatik wa amisna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalal wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah la quwata illa billah.